Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wahdina subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni menegakkan ibadah salat Isya dan juga mendirikan salat tarawih di malam yang mulia ini. Semoga rasa syukur kita itu kita senantiasa iringi dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Seraya berdoa semoga Allah senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita kelak. Amin Allahumma. Salam dan salat marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita termasuk umat Rasulullah SAW yang mana di hari kiamat nanti berkumpul bersama beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini jikalau ada larangan-larangan yang harus kita jauhi dan tidak boleh kita lakukan, namun apabila kita lakukan maka kita akan terkena kafarat atau terkena denda atau terkena hukuman. Itu harus senantiasa kita perhatikan. Jadi bab kafarat ini, apalagi kaitan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, harus senantiasa kita berhati-hati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan apabila seorang mukmin dan muslim melaksanakan atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka akan dikenakan kafaratnya. Beberapa hukum kafarat terkait dengan kafarat ini ada beberapa, di antaranya satu, apabila seorang muslim mukmin di bulan suci Ramadan di siang hari melakukan hubungan suami istri, maka dia terkena dengan kafarat utmah, kafarat yang besar, denda yang besar. Apa kafaratnya? Apa dendanya? Apa yang harus dilakukan? Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, pernah seseorang mendatangi Rasulullah SAW. Saya berkata, celakalah aku. Aku telah mengumpuli istriku pada siang hari di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah, merdekakanlah budak perempuan. Kemudian seorang tersebut berkata, kalau untuk memerdekakan budak saya tidak mampu. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, kalau kamu tidak mampu maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Kafaratnya kalau tidak bisa memerdekakan seorang budak perempuan maka dia berkewajiban berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian laki-laki tersebut berkata, saya tidak bisa. Kalau kamu tidak bisa maka berikanlah makan
kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Sebuah kafarat denda yang tidak ringan. 60 orang. Di mana satu orang harus setara dengan 1 mud atau 3/4 liter. 60 orang, bukan 30 orang, 60 orang. Oleh karena itu masyaallah muslimin, larangan di bulan suci Ramadan khususnya hubungan suami istri di tengah hari itu harus senantiasa kita perhatikan. Ada juga kafarat-kafarat yang lain yang di luar bulan suci Ramadan. Di antaranya yang pertama, apabila ada seseorang membunuh saudaranya muslim tanpa sengaja, tanpa disengaja, ya, sekali lagi membunuh saudaranya muslim tanpa disengaja, maka dia terkenakan kafarat berupa yang pertama uang diyat atau uang denda yang diberikan kepada keluarga si korban yang meninggal. Selain uang diyat, dia harus memerdekakan seorang budak perempuan. Jadi jika ada seorang muslim membunuh saudaranya muslim yang lain tanpa disengaja, sekali lagi tanpa disengaja, maka terkena kafarat. Yang pertama diyat, yang pertama adalah membayar diyat dan memerdekakan seorang budak. Kalau tidak bisa, maka dia wajib untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu juga merupakan kafarat yang tidak ringan. Kemudian juga hukum kafarat apabila ada seorang laki-laki yang menzihar istrinya atau menganggap menyerupakan istrinya ini dengan ibunya atau saudara kandung perempuannya, dan kemudian melakukan hubungan suami istri kepada istrinya yang dizihar itu, maka dia juga terkena kafarat. Kafarat yang pertama sama, memerdekakan seorang budak perempuan. Kemudian yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga memberi makan 60 fakir miskin. Itu berupa tingkatan-tingkatan. Jadi bukan sebuah pilihan, tapi tingkatan. Tingkatan yang pertama tidak bisa, turun tingkatan yang kedua nggak bisa, baru yang ketiga. Kemudian kafarat yang keempat yang selanjutnya adalah apabila seorang bersumpah dan melanggar sumpahnya. Jadi dia pernah bersumpah bahwa misalnya kalau berhasil melakukan sesuatu, kemudian dia bersumpah saya akan melaksanakan ini, kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia terkena kafarat hukuman. Kafaratnya diantaranya adalah yang pertama memberi makan kepada 10 orang miskin, kemudian memberi pakaian kepada orang miskin tersebut, atau memerdekakan budak, atau berpuasa selama 3 hari. Khusus untuk kafarat bagi orang yang melanggar sumpahnya, ini bukan bukan turun yang pertama kedua, tapi memilih salah satu dari kafarat tersebut. Jadi itulah hukum-hukum kafarat yang ada pada Islam ini, pada syariat Islam yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yang harus menjadi perhatian kita. Khususnya yang kami sampaikan di awal, jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kemudian kita berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan ini. Salah satu fungsi puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu semoga puasa ini betul-betul mendidik kita, mentarbiyah kita, agar kita mampu menguasai hawa nafsu kita, bukan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Sehingga ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu dengan berlatih di bulan suci Ramadan, insya Allah di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan kita akan mampu juga untuk mengendalikannya. Dan insya Allah kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Demikian masyaallah muslimin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.